Halo teman-teman, kembali lagi di Semapak Talks bersama saya Muhammad Khairul Anwar dan saya Hawa Indriwati dan didampingi oleh Luza Imatul Fikriya. Nah, sekarang kita didatangkan narasumber spesial nih dari SMA, yaitu Waka Kurikulum SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara, yaitu Lukman MPD. Iya, bersama Bapak Lukman. Nah, di sini teman-teman, kita bakalan bincang-bincang santai tentang tahun berdirinya SMA, terus keluh kesah di SMA dan apa nih, Pak? Dan Mungkin pengalaman. ya, pengalaman-pengalaman di SMA bersama Waka Kurikulum kita. Nah, nanti lebih jelasnya bakal dijelaskan oleh Bapak Lukman. Betul sekali. Ini ke Hawa. Nah, ini kan kita membincang-bincang nih Pak. Iya. Nah, ini boleh semuanya tahu nih, Bapak ngajar di sini dari 2000 berapa nih Pak? Saya pertama masuk di SMA Negeri 4 itu awal Februari tahun 2005. Wah, itu Awal saya belum Februari. lahir itu. Wow, berarti sudah lumayan lama, Pak ya? Udah 17 tahun Pak. 17 Iya, betul. tahun di SMA 4. Sebelumnya di Balikpapan selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun di Balikpapan. Tahun Balikpapan, kemudian terangkat di SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Kalau boleh tahu SMA ini berdirinya tahun kapan, Pak ya? Informasi yang kita terima ini berdiri tahun 2013. Maaf, tahun 2003. 2003. 2003 ya Pak. 2003 dan Bapak ngajar di sini tahun 2005. Ya, di usia 2 tahun SMA 4. Usia 2 2 tahun. SMA. Bapak pindah ke sini langsung jadi guru bahasa Indonesia itu Pak? Ya, jadi memang pengangkatannya itu melalui tes CPNS tahun 2004 sebenarnya. Iya. Tesnya bulan 10. Namun pengumuman itu di bulan Desember, SK penempatan di bulan Februari 2005. 2005. Ya. Di situ SMA masih menggunakan kurikulum apa, Pak? Di tahun itu? Kalau tahunnya 2003 itu kurikulumnya berarti kurikulum sebelumnya yaitu 96. Iya. Berarti memakai kurikulum 96. Iya. Sampai sekarang menjadi kurikulum merdeka, Bapak masih bertahan di sini. Alhamdulillah. Bapak pindah ke sini langsung menjadi wakil kurikulum atau ada prosesnya lagi tuh Pak? Ya, seperti yang lain, jadi prosesnya itu jadi guru biasa dulu Ya. di awal karena saat itu saya masuk untuk pengangkatan periode kedua penerimaan guru di PPU. Saya menjadi guru bahasa Indonesia, megang waktu itu langsung di kelas 12. Ya, tetapi jabatannya hanya sebagai guru mata pelajaran. Nah, berselang dalam perjalanan itu ada perkembangan, kemudian Bapak diberikan tugas-tugas tambahan. Awalnya dari wali kelas, kemudian menjadi saat itu bagian sarpras, kemudian menjadi ketika menjalankan ISO itu sebagai WMM, wakil manajemen mutu, kemudian menjadi waka kurikulum, kemudian pernah istirahat dari waktu tambahan waka dan menjalankan tugas sebagai koordinator PKB. Kemudian diangkat kembali untuk melanjutkan di Waka Kurikulum. Nah, sampai sekarang itu sudah sekitar 6 tahun barangkali. Wow. Berarti sudah banyak banget ya pengalaman Bapak di SMA ini. Alhamdulillah ada beberapa pengalaman dalam menjalankan tugas sebagai guru mata pelajaran dan menjalankan tugas tambahan. Iya Pak. Sudah banyak ngerasain ya. Enak enggaknya di SMA berarti? Wah, alhamdulillah, ya namanya karena ini bicara perasaan ya. Iya. Sangat terkait dengan situasi. Iya betul Pak. Jadi sewaktu-waktu namanya perasaan itu bisa berubah-ubah. Iya. Ada kalanya kita senang, ada Senang. kalanya senang menjalankan tugas kita itu dengan enjoy. Iya. Ada kalanya kita merasa berat menjalankan Iya. sesuatu. Semua itu dipengaruhi oleh suasana dan dukungan
ya dukungan kolega itu sangat penting. Ya. Selama Bapak di SMA sudah berapa kali pergantian kurikulum, Pak? Seingat saya yang pertama itu di sini ada Pak Jauji, kemudian ada saya, ada Pak Badar, kemudian kembali lagi ke saya sudah 2 kali. Berarti 4 kali pergantian ya Pak ya? Ya, seingat saya 4 kali. Saya lupa sebelum itu apakah ada juga yang menjalankan tugas iya, itu. Nah, ngomong-ngomong kurikulum merdeka nih Pak, apa yang Bapak rasakan selama di kurikulum merdeka ini Pak? Yang ada di SMA aja gitu. Oke, tentang implementasi kurikulum merdeka Iya. namanya IKM. Ketika sekolah kita ini sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, Iya, benar. maka menjadi wajib untuk menjalankan Kurikulum mengimplementasikan kurikulum merdeka. Itu baru jalan bulan Februari SK-nya secara formal kita sudah jalan itu sejak awal tahun ajaran 2022-2023 ini. Iya. Ini kita baru resmi untuk menerapkan implementasi kurikulum merdeka itu di kelas 10. Nah, persoalannya adalah ini adalah hal yang baru berjalan selama 2 tahun bagi sekolah yang penggerak pertama, dan kita angkatan kedua ini pengalaman kita tahun pertama. Nah, tidak ada salahnya untuk implementasi tahun pertama itu kita berguru dulu lah pada sekolah yang lebih dulu mengimplementasikan kurikulum merdeka. Saat itu kita memilih tempat bergurunya ke SMA Negeri 11 Samarinda. Kita lakukan studi tiru waktu itu bersama segenap tenaga pendidik dan kependidikan di SMA 4, juga saat itu menyertakan beberapa anggota OSIS kalau saya tidak salah ingat ya, untuk belajar bagaimana cara mengimplementasi. Dari proses di bulan Juni itu kita memiliki gambaran bagaimana melaksanakannya dari sisi kurikulum, bagaimana mengatur tentang penjadwalan pembelajaran, bagaimana melaksanakan kegiatan intrakurikuler, bagaimana melaksanakan kegiatan proyek P5, dan bagaimana menjalankan program ekstrakurikuler sekolah, serta membangun budaya sekolah untuk mendukung pencapaian dimensi profil Pancasila yang menjadi cita-cita dalam implementasi kurikulum merdeka. Itulah gambaran sepintasnya. Iya, itulah. Nah, itu teman-teman gambaran sepintas tentang kurikulum merdeka. Mungkin banyak nih teman-teman yang bertanya-tanya, siapa sih baju biru di samping Kak Hawa ini? Banyak tuh yang bertanya-tanya. Nah, kenalin Kak Hawa siapa? Nah, jadi dia ini adalah Kak Luza ya. Kak Luza ini kelas 10 nih di SMA ini. Jadi dia nih siswa baru dan dia juga adalah wakil ketua OSIS MAPA. Betul. Halo Kak Luza. Halo. Nah, Kak Luza nih kalau boleh nanya, apa manfaat kurikulum merdeka yang benar-benar Kak Luza rasakan? Ya, yang saya rasakan itu adalah keefektifan dari cara belajarnya, yang mana kita secara mandiri diberikan kesempatan untuk memperoleh cara belajar kita dan juga keasikan kita sendiri untuk belajar di kurikulum merdeka ini. Jadi manfaatnya itu berarti kita bisa tahu ya bisanya kita tuh di mana gitu. Iya, betul sekali. Oke. Ada nggak enaknya itu? Nggak enaknya ya mungkin enak aja Kak. Nah, enak semua ya berarti ya. Enak. Oke. Nah, mungkin takut nih Pak ngomong gak enaknya apa aja nih Pak. Iya. Tapi kayaknya enak semua ya, karena kita bisa Enak, tahu iya, kita betul. di mana bisanya. Iya, di mana bisanya kita kayak nggak tertekan gitu Kak. Jadi tahu kebiasaan siswa itu di mana. Iya, kita untuk dipilih sendiri, bisa memilih penjurusan nanti di kelas 11 Kak. Gitu. Perasaan teman-teman Luza gimana pas tahu kalau angkatan Luza dapat kurikulum merdeka? Ya
yang saya tahu adalah mereka sangat senang ya Kak ya, karena tidak ditekankan untuk ke Memilih IPA atau ke IPS IPS. gitu Kak. Ya, selama yang kita tahu kan awalnya SMA ini memiliki 2 jurusan, Iya, yaitu betul. IPA atau IPS. Iya. Biasanya mereka tuh kayak tertekan gitu Pak awal masuk. Banyak ada kelas yang saya tanyakan mau masuk apa? Aduh bingung Kak mau masuk apa? Iya, masuk betul. IPA takut nilainya kurang, tapi masuk IPS saya nggak mau gitu. Iya, kalau sekarang kan sudah ada kebebasan Iya. untuk memilih, bukan lagi jurusan tetapi memilih mata Mata pelajaran pelajaran. lanjutan ya, Iya, lanjutan itu mulai di kelas 11. Iya betul. Untuk SMA kita itu memilihkan beberapa mata pelajaran. Untuk kelompok IPA itu ada matematika lanjut, ada fisika, ada biologi, ada kimia, dan ada informatika. Jadi untuk IPA itu ada 5 pilihan mata pelajaran Iya, betul. lanjutan. Kemudian untuk IPS-nya ada sosiologi, ada ekonomi, Ekonomi ada dan geografi. geografi. Ada 3. Kemudian ada tambahan lagi nih 2. Dari kelompok bahasa itu adalah ada bahasa Indonesia lanjut dan ada bahasa Inggris lanjut. Jadi untuk tahun depan di kelas 11 ini kita menyediakan di SMA 4 ini ada 10 pilihan. Yang wajib disediakan itu 7. Ya, tapi untuk sekolah kita menyediakan sampai 10. 10. Artinya apa? Membuka kesempatan yang lebar kepada siswa sesuai dengan jumlah ketenagaan yang tersedia di tempat kita. Iya ya Pak. Ya, karena memang gak mustahil misal kita membuka mata pelajaran sementara guru mata pelajarannya atau tenaga pengajarnya tidak tersedia. Seperti bahasa Jepang, bahasa Perancis. Kita tidak ada tenaganya. Ya, jadi mustahil nanti ada siswa yang minat tapi jadi masalah karena tenaga pengajar justru tidak ada. Tidak Jadi yang ada. kita buka itu adalah mata pelajaran yang memang tenaga pengajarnya tersedia di tempat kita. Jadi nanti bisa dipilih. Ya, seperti itu. Berarti siswa bebas memilih dia mau kemana gitu. Ya, kita akan memberikan formulir yang diisi melalui Google Form, Iya Pak. pilihan mata pelajaran yang akan mereka lanjut itu 4 mapel. Mapel. 4 mapel pilihan dari 3 kelompok yang ada. Dan ketentuannya begini. Di satu kelompok itu tidak boleh memilih lebih dari 3 mapel. Jadi akan jadi formasi. Ya, bisa 3-1. Dari 2 kelompok mapel itu. Bisa formasi 2-1-1 atau 2-2. Ya, jadi boleh dari 2 kelompok mapel atau dari 3 kelompok mapel, masing-masing ada yang dipilih. Apa itu? Disesuaikan dengan minat siswa. Bapak Ibu guru tidak akan campur tangan untuk memilihkan, tapi hanya bersama dengan guru BK untuk memberikan layanan bimbingan. Kira-kira di kelas 11 ini siswa akan punya cita-cita mau kemana. Nah, diberikan bimbingan. Kalau sesuai dengan cita-cita itu, mata pelajaran yang sesuai cocok untuk dilanjut adalah ini. Seperti contoh, kalau mau cita-citanya jadi dokter, kira-kira apa mata pelajaran yang harus dipilih? Ya, dokter berarti ya paling tidak dia lanjut di pelajaran biologi. Kemudian ada kimianya. Betul. Boleh ditambah lagi yang lain yang sesuai, misal matematika atau tambah dengan ekonomi atau tambah dengan sosiologi. Itu berkaitan dengan profesi yang dipilih. Iya. Dokter akan berhadapan dengan manusia. Iya, betul. Maka wajar dia juga memilih komunikasi dengan sesama melalui mata pelajaran sosiologi. Iya, Hanya betul. contoh, bukan keharusan. Iya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang kurikulum merdeka dari Wakak Kurikulum SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Nah, mungkin sudah nih bincang-bincang tentang kurikulum. Iya, Kita pindah lagi nih lagi tentang ya. ke SMA. Ya, Nah, denger-denger nih Pak, bukan denger-denger lagi sih Ini kayak malahan. sudah bakal pasti ya? Iya, sudah bakal Pasti, pasti nih. Iya. Hut semapa. Wow.
kayaknya acara besar banget ini ya. Ya, insya Allah kita gagas HUT SMAPA itu di tanggal 28 November sampai 1 Desember. Kurang lebih 4 hari insya Allah. Berarti tinggal hitungan hari aja Ya, ini ya. benar-benar. Iya, Tinggal benar. hitungan hari aja. Iya, betul. Jadi persiapan apa aja nih Pak yang udah ada di SMA nih Ya, untuk menyambut HUT SMAPA? Untuk menyambut HUT SMAPA ini kita sudah melakukan persiapan secara internal, kepanitiaan di guru maupun kepanitiaan di tingkat siswa. Iya. Karena untuk kesuksesan pelaksanaan ini kita butuh kerjasama dari seluruh warga SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Karena yang akan menjadi pengisi acaranya tentunya adalah dari warga SMA Warga 4. SMA. Secara kepanitiaan sudah dibentuk ya, kemudian di langkah-langkah kerja juga sudah sedang berjalan karena ada beberapa kegiatan yang masuk sebagai bagian dari perayaan ulang tahun sekolah. Iya. Pasca pembukaan kita akan gelar P5, kemudian lanjut dengan kegiatan lomba-lomba, kemudian nanti pada akhirnya 2 hari itu kegiatan lomba-lomba, kemudian nanti ditutup dengan kegiatan jalan santai. Jalan santai. Ada jalan santainya juga Ya. Pak ya. Ada bazarnya juga Pak. Insya Allah kita juga akan ada basar sejalan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan 4 hari. 4 hari. Oh jadi selama 4 hari ini selalu ada bazar terus? Ya, insya Allah basar akan mengiringi itu dari partisipasi seluruh kelas, 15 kelas kita harapkan. 15 Rame, kelas. Ya. Ini tema HUT SMAPA kali ini apa nih Pak? Jadi saya belum menuliskan secara khusus itu tema. Mungkin nanti Iya, betul. Anda bisa lihat di spanduk yang dibuat oleh seksi acara. Oh, berarti masih rahasia nih ya, temanya. Ada kejutan di tema nanti. Ada kejutan di tema nih. Nanti ada pentas seninya juga Pak? Kita akan isi dengan pentas seni pasca seremonial pembukaan. Itu ada pentas seni dari setiap kelas. Setiap kelas ya, Jadi Pak ya. pensinya itu di hari pertama ya Pak Di ya? hari Di pertama. hari pertama. Berarti setiap kelas ini mengirimkan semua seni-seni mereka dari setiap kelas masing-masing. Iya, kita berharap dari setiap kelas itu ada persembahan Pentas seni, seni. Pentas seni. baik itu yang sifatnya individu, grup, ataupun boleh secara klasikal. Boleh Iya. satu kelas Boleh langsung. satu kelas Massal ya, Pak langsung, ya? massal. Boleh Iya. masal. Berarti keren banget nih. Mungkin sudah berapa persen Pak persiapan untuk HUT SMAPA ini kalau Bapak? Kita sudah masuki pada tahap-tahap akhirnya. Kalau bicara persentase itu di tahap 80%. 80. Kita sudah ada pendataan mengenai jadwal-jadwal tampil nanti di pengisi acara, kemudian tim teknis untuk panitia lomba-lomba sudah siap, sebagian alat yang memang harus diusahakan itu sudah datang, kemudian siswa sudah siap untuk melakukan persiapan semacam penataan panggungnya, karena panggung datangnya nanti di mendekati hari H, yaitu di hari Minggu barangkali. Di hari Minggu ya, Pak ya. Itu perlu dekorasi dan tidak bisa kita katakan sudah ada sekarang, Iya. tetapi Iya. persiapan untuk itu sudah 80%. sudah dilakukan ya, sekitar 80%. Berarti sudah lumayan banyak persiapan yang SMA siapkan untuk menyambut HUT SMAPA ya Pak ya. Iya. Sudah sangat besar. Nah, tadi saya dengar ada jalan santai itu Pak di Iya. penutupan. Ya, insya Allah kita akan selenggarakan jalan santai untuk pertama kalinya. Untuk Wow, pertama kali. pertama kali. Berarti di acara HUT SMAPA sebelum-sebelumnya ini belum ada ya Pak ya? Belum sempat ada ide untuk jalankan itu, cuma belum sempat terlaksana. Belum sempat terlaksana. Sempat terlaksananya tahun ini Pak Ya, ya. insya Allah. Insya Insya Allah. Allah. Nah, jadi yang ikut memeriahkan itu sekolah kita aja atau kita mengundang sekolah lain Pak untuk jalan santai ini? Oke, untuk jalan santai itu karena ini sebenarnya sih masih bersifat internal, Iya, Pak. tetapi kita juga membuka peluang kepada alumni untuk berkontribusi, ikut terlibat jika menginginkan keterlibatan, dan juga kita akan coba libatkan teman-teman dari
SMP MTS sekecamatan Babulu Iya, ini secara perwakilan saja. Iya. Jadi di setiap SMP maupun MTS di Kecamatan Babulu ini diundang gitu Pak ya? Ya, kita akan coba undang 10 orang pengurus OSIS ditambah 2 orang guru pendamping. Jadi satu sekolah ini kurang lebih 12 orang dan target kita itu ada mengundang nanti SMP 11 yang terdekat, kemudian ada SMP 17 Babulu Laut, SMP 8 Bakung ya, kemudian SMP 3 Gunung Intan, kemudian SMP 16 Rintik, kembali ke Babulu ada SMP Muhammadiyah ya, kemudian ada MTS. Jadi total ada 7 sekolah, insya Allah kita akan undang untuk menjadi peserta Jalan Santai. Mudah-mudahan dapat dukungan sambutan dari teman-teman dari SMP MTS ini. Amin. Berarti sangat wah banget ya Pak UTS MAPA tahun ini Pak. Kita usahakan ya seperti itu. Jadi Jalan Santainya untuk tiket atau kuponnya ya. Kupon Jalan Santai ini memang kita batasi. Ya, Pak, ya. Jadi satu siswa itu hanya dapat 2 kupon. Itu satu kupon harganya 5.000. 5.000. Murah banget. Murah. Ya, kemudian target untuk guru akan ikut menyumbangkan door prize. Jadi kita minta Bapak Ibu guru akan menyumbang door prize untuk kegiatan ini dan sudah diawali oleh kepala sekolah. Sudah diserahkan ke kesiswaan pertama, menyusul teman-teman yang lain itu menyerahkan door prize-nya. Nah, saya berharap nanti kemasan untuk door prize-nya itu dilakukan bersama dengan panitia OSIS ya sebelum beberapa hari sebelum hari H ya berarti ya. Iya Pak, betul. Jadi nah teman-teman, nanti UTS MAPA nih mungkin bakalan meriah banget nih. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan info ataupun ketinggalan berita. Cek terus YouTube SMA Negeri 4 Penajian Pasir Utara agar kalian selalu mendapatkan info terbaru nih tentang apa yang akan diadakan di SMA. Ya. Nah, teman-teman, ini sudah kita berada di akhir pembicaraan ya. Iya. Boleh ke pertanyaan terakhir nggak Pak ini? Silahkan. Motivasinya nih Pak dan saran untuk kita nih Pak yang kita nih pengurus OSIS kan Pak yang akan menghadapi HUTS MAPA. Oke. Mungkin ini saran kepada pengurus OSIS ya. Memang kerjaan kita di sekolah itu adalah kerja ikhlas ya, kerja cerdas. Kalau kita cintai apa yang kita kerjakan, maka insya Allah pekerjaan itu akan menjadi berkah bagi kita, membawa kegembiraan, enjoy dan terus termotivasi. Dari mana dasarnya? Itu dari cinta akan SMAPA. Tapi kalau kita dari awal tidak merasakan itu, maka apa yang kita lakukan bisa jadi sebuah beban. Oleh karena itu kita ajak kepada semuanya untuk mencintai SMAPA. SMAPA adalah milik kita semua. Untuk kita jaga, untuk kita kembangkan. Berkembangnya SMAPA dimulai dari orang-orang yang ada di lingkungan SMAPA itu. Betul. Nah teman-teman, jadi itu mungkin uraian yang kita dapat dari Bapak Lukman dan Luza. Iya. Nah langsung ke teman-teman ya. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Jadikan setiap orang sebagai guru. Saya Hawa Indriwati. Saya Muhammad Horul Anwar. Pamit dan dadah.